Ini saya tidak mau selamanya bekerja untuk bos saya. Tetap daripada saya bekerja di bisnis ini, belum tentu gaji saya bisa mensejahterakan saya dan keluarga saya. Kembali lagi bersama BBC Spider John, bincang-bincang cerdas. Oke, malam hari ini saya mengundang khusus spesial tamu yang sangat luar biasa, lebih luar biasa dari yang kemarin-kemarin. Ya, namanya adalah Ibu Nur Hasanah, sarjana administrasi publik dan master administrasi publik S2. Kemudian beliau posisinya di bisnis ini adalah Silver Agency dan suaminya adalah Gold Agency, berasal dari Lombok Timur. Pekerjaan sebelumnya beliau adalah seorang karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujono, Selong, Lombok Timur. Tetapi beliau resign di akhir Desember 2019. Kita akan kenalan langsung bersama siapa? Selamat datang Silver Agency Nur Hasanah. Wow, gimana rasanya duduk di podcast kita malam hari? Luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa sekali. Jangan tegang, santai saja, santai saja ya. Oke. Banyak orang yang ingin mengenal siapa sih sosok wanita hebat, wanita yang dulu wanita karir, tapi sekarang menjadi wanita pebisnis di samping kiri saya. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Siapa sebenarnya wanita hebat di samping saya ini? Silahkan. Oke, selamat malam sahabat Riai dimanapun Anda berada. Semangat pagi. Pagi. Oke, perkenalkan nama saya Nur Hasanah. Saya sering dipanggil Mama Hasbi. Latar belakang saya dulu seorang karyawan seperti yang disampaikan Pak Jono. Ya, sekarang saya sudah fokus di Riai dan saat ini ya saya benar-benar fokus bagaimana kita bisa ke puncak kesuksesan, yaitu Crown Agency. Luar biasa. Oke. Orang yang sudah bekerja sebagai seorang karyawan itu kan sudah punya active income. Yang apalagi Bu Nur Hasanah ini kan sudah S2. Kalau sudah S2 ini untuk jenjang karir di suatu instansi itu pasti cepat. So, apa yang dilihat sama Bu Nur Hasanah di bisnis 3i ini kok mau-maunya keluar dari sana gitu? Padahal pasti di sana juga penghasilan sudah lumayan besar. Betul. Apa yang Mbak Nur Hasanah lihat? What happened? Ayak naon nih dengan 3i? Oke, ya. Jadi teman-teman ya, kenapa saya resign di pekerjaan saya dulu? Ya karena bagaimanapun kita di luaran sana, apapun jabatan kita, itu kita tidak bisa wariskan. Satu. Yang kedua, kalau misalnya kita tidak masuk kerja, entah mungkin dengan alasan sakit dan lain sebagainya, pasti nanti ujung-ujungnya yang terjadi itu nanti apa yang dia bilang bos kita, yuk cari penggantinya. Dan kenapa saya benar-benar resign, keluar dan fokus di bisnis ini? Saya tidak mau selamanya bekerja untuk bos saya. Karena apapun kita di luaran sana, tetap kita akan bekerja untuk bos. Tapi luar biasanya di program ini, yang menjadi bos kita itu adalah kita sendiri. Sip, banyak sekali orang yang aplaus dulu lah. Banyak orang yang berpikir begini. Banyak orang yang lebih mementingkan, saya nggak apa-apa kerja di tempat lain, gaji saya sudah tetap. Daripada saya bekerja di bisnis ini, belum tentu gaji saya bisa mensejahterakan saya dan keluarga saya. Justru yang dilihat sama Ibu Nur Hasanah ini adalah beliau akan lebih fokus mengerjakan bisnis sendiri daripada ngapain kok membangun bisnis orang. Nah, kebanyakan masyarakat kita melihat lebih suka bekerja untuk orang lain, tetapi di saat bekerja untuk dirinya sendiri ogah-ogahan. Betul. Nah, tadi ada 3 hal ya yang bikin Bu Nur Hasanah ini kenapa kok mau fokus di 3i. Yang pertama, boleh diulang Bu Nur Hasanah? Satu, ya, supaya kita tidak selamanya bekerja untuk bos. Yes. Yang kedua, apapun latar belakang kita saat ini kita nggak bisa wariskan. Tapi luar biasanya di program ini kita bisa wariskan. Sampai kapan kalian menjadi pekerja untuk orang lain ya? Luar biasa sekali lagi, itulah tujuan dari Bu Nur Hasanah. Nah, untuk mencapai tujuan, sekarang Bu Nur Hasanah sudah posisi Silver Agency. Kurang lebih sekitar 4 tingkatan lagi Bu Nur Hasanah bisa mencapai posisi Crown Agency. Yang posisi semua orang masyarakat Indonesia yang tergabung di CR ini impikan. Nah, tapi suaminya sudah goal ya?
Sudah, Pak. Pak Sari Hidayat, Ya. luar biasa. Boleh bilang terima kasih dulu sama abangnya? Ya, terima kasih suami saya. Ya, dulu kita sangat lama sekali memutuskan program ini ya, tetapi ketika kita sudah memutuskan, ya ternyata luar biasa hasilnya. Kita sudah bisa membuktikan dengan 1-2 bulan dibandingkan dengan kita bekerja di konvensional puluhan tahun, kita bisa dapatkan puluhan juta. Tapi kalau di bisnis ini dengan hitungan bulan, kita bisa dapatkan puluhan juta per bulan. See you, Itu goodbye. luar biasanya. Saya kiss bye Oke, sama suaminya thank you dulu. suami saya, I love you. Ya. Nah, inilah wanita, ya bilang wanita berbisnis zaman sekarang ini, wanita yang betul-betul tidak mau mengorbankan dirinya untuk mengerjakan bisnis orang lain, tapi justru membangun bisnis termasuk keluarga. Dan kabarnya anaknya sudah posisi di Brown Agency juga. Iya, betul Pak John. Jadi total, kalau kita total nih hasilnya sebulan berapa kira-kira? Coba dihitung dulu. Dihitung ya, suami anggaplah Ada 35, kalkulator ya. suami 35, istri 15, sudah 50 ya. Anak Ya. sudah rata-rata 5 juta, lumayan 55 juta. lumayan, Jadi kalau setiap bulan kita ganti motor boleh dong? Boleh dong. Nggak ada yang marah, uang Iya sendiri. dong, uang sendiri. Kalau di tempat lain dulu di saat kerja harus pinjam bank dulu nggak? Pinjam bank, Pinjam bahkan bank sampai dulu. puluhan tahun. Ya, jadi kalau di sana kita biasanya bekerja hanya untuk nimbun hutang. Ya. Betul. Tapi alhamdulillah sudah mengenal program ini. Nah, sebelum kita tahu apa sih langkah-langkah suksesnya, mungkin diceritakan dulu bagaimana sih awal mulanya Mbak Nur Hasanah mengerjakan bisnis ini. Gimana ceritanya? Karena saya dengar-dengar ada dulu upline-nya datang sampai tidak dibukain pintu tuh. Ya, Ya, betul. coba diceritakan dulu kisahnya. Ya, jadi dulu kita punya teman yang saat ini jadi mentor kita, ya, upline kita bersama, itu Bapak Ngurah Sudarmawan dari Bali. Ya. Ya, beliau juga dulu pas kita masih muda juga kita sama-sama merintis bisnis. Oh, pernah satu bisnis sama Ya, Pak pernah Ngurah? merintis bisnis sama beliau juga, dan itu kita sama-sama masih muda. Dan ujung-ujungnya ya kita bertahun-tahun jalankan, ya hasilnya banyak sih gitu. Ya. Hanya satu hal yang kita tidak bisa lupakan, ya kita bisa people skill-nya yang kita bisa dapatkan. Tapi kalau materinya, kalau kita ditanya materi ya kita bisa bilang nggak ada gitu loh. Zero materi. Yes, Tapi people betul. skill-nya oke. Ya, itu dia. Nah, kenapa kami mau ya jalankan bisnis ini? Tapi dulu sih yang Pak Ngurah ini, ya dulu Pak Ngurah Sudarmawan ini beliau datang ke rumah ya dari Bali, bayangkan dari Bali ke Lombok Timur itu hanya mencari kami, hanya mencari saya dengan suami saya. Bahkan saya juga dulu begitu ditelepon sama Pak Ngurah, nih Mbak Ana saya sudah di Lombok Timur. Wah, saya kaget, dia dapat nomor saya dari mana gitu. Sementara sudah sejak saya nikah itu kita nggak pernah kontak. Waktu itu ada 9 tahunan kita nggak pernah kontak sama beliau. Nah, ujung-ujungnya saya ditelepon, ini saya di rumahnya gitu. Nah, pas Pak Ngurah nelpon itu kita nggak ada. Pas Pak Ngurah di Lombok Timur bahkan kita ke Mataram. Yeah. Nah, akhirnya apa yang terjadi, Pak Ngurah buat janji ulang lagi. Oke, kalau begitu minggu depan aja saya ke sana. Nah, akhirnya selang minggu lagi beliau datang lagi, telepon lagi. Nih Mbak Ana, saya sudah di rumahnya, tapi kita juga nggak ada. Nah, suami saya bilang ke suami saya, ya Pak Ngurah nih dia mau ke sini. Lah, ujung-ujungnya pasti nih ngajakin kita bisnis yang kayak dulu. Ya, Bisnis ya, ya. yang bulat-bulat. Nah, Iya, itu yang bulat-bulat. dibilang suami saya. Karena kami sudah trauma gitu loh. Kami sudah trauma karena udah bertahun-tahun jalankan bisnis yang dulu tapi nggak ada hasil. Ya. Nah, itu yang membuat kami trauma. Bahkan sudah 5 kali kalau saya tidak salah, beliau terus-terusan datang ke rumah dan kami nggak enak. Waktu itu hari Sabtu, saya ngantor kebetulan, tapi suami saya nggak ngantor. Nah, pas itu lagi saya ditelepon, Mbak Ana saya sudah di rumahnya. Oh iya, saya bilang, Pak Ngurah ada suami saya nih di rumah, saya bilang. Nah, begitu saya ini telepon suami saya, apa yang dia bilang suami saya? Ya, ada Pak Ngurah di rumah, kayaknya itu ada di bawah. Iya, ayah tahu, cuman biarkan aja. Nah, itu yang dia bilang suami saya. Kenapa? Karena kami benar-benar trauma dengan bisnis yang dulu gitu. Ya. Itu yang terjadi. Oke, berarti joinnya itu karena kegigihan seorang Pak Ngurah Sudarmawan. Betul, karena Atau- Pak Ngurah nggak mau menyerah. Atau karena kasihan sama Pak Ngurah? Itu juga. Karena beliau sudah berkali-kali ke rumah, ya akhirnya saya bilang, ayah diterima aja dulu. Ya. Siapa tahu ya kalau masalah bisnis apapun yang dia bawa, ya kita dengar aja dulu. Kalau masalah iya atau tidak, itu kan urusan belakang. Ya. Kasihan loh orang jauh-jauh dari Bali hanya ketemu sama kita ke Lombok Timur gitu loh. Dan ini sudah 4 kali kita cancel aja. Akhirnya waktu itu ya di pertemuan kelima, Ya.
itu suami saya mengizinkan masuk ke rumah. Berarti 5 kali baru diterima. Betul, 5 kali. Luar beliau datang ke biasa. rumah. Makanya nanti kita akan mengetahui apa sih intinya yang 5 ini ya. Oke, berarti dengan kegigihan seorang Ngurah Sudarmawan sehingga Bu Nur Hasanah dengan suaminya memutuskan untuk join. Nah, sekarang kalau dulu mungkin ngapain sih orang ini datang ke sini gitu kan. Sekarang kalau Pak Ngurah kira-kira datang ke sini, kangen enggak sama beliau? Ya, di samping kangen, ya kita kan juga butuh sosok leader, butuh sosok inspirasi gitu, karena beliau ini benar-benar mentor yang sangat luar biasa gitu. Iya, betul jadi sekali. kita bisa melihat dari attitude-nya, kita bisa banyak belajar lah dari beliau, dari kesabarannya yang 5 kali bolak-balik dari Bali ke Lombok Timur hanya pengen ketemu sama kami. Tapi karena Pak Ngurah tidak menyerah, dan akhirnya sekarang di tim suami saya itu sudah banyak mencetak leader-leader Luar biasa. Boleh kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Ngurah Sudarmawan ya. Karena atas kegigihan seorang Ngurah Sudarmawan, sekarang beliau sudah bisa bilang, ya inilah alasan kenapa saya datang dulu mencarimu, wahai saudariku. Mungkin begitu bahasanya dia ya. Jadi berterima kasihlah sama Pak Ngurah Sudarmawan. Terima kasih banyak mentor saya ya, Pak Ngurah Sudarmawan. Jangan lama-lama ke Lombok. Nah, kalau sekarang kita bilang jangan lama-lama ke Lombok ya. Kalau dulu bahkan kita nggak mau ketemu sama beliau. Ya, sekarang sudah kangen terus ya, sama beliau. Kangen terus sama karena beliau adalah sosok malaikat tak bersayap. Betul. Terima kasih sekali lagi beliau Ngurah Sudarmawan. Oke. Nah, untuk menjalankan bisnis ini, seorang ibu rumah tangga yang mengurus 2 orang anak laki-laki pula, dan ngurus seorang suami yang juga bekerja, dan waktu itu adalah Bu Nur Hasanah ini adalah seorang karyawan, tapi memutuskan diri untuk resign. Otomatis tidak ringan untuk mengerjakan bisnis ini. Ya, mohon maaf, notabene perempuan biasanya melaksanakan bisnis jaringan ini susah. Kebanyakan orang bilang susah. Nah, mungkin ada langkah suksesnya. Bagaimana sih caranya seorang Nur Hasanah ini kok bisa mencapai posisi silver agensi dan secara bersamaan suaminya gold agensi? Otomatis ada langkah-langkah suksesnya. Nah, agar apa? Agar teman-teman kita di luar sana mengikuti jejak perjalanan dari seorang Nur Hasanah SAP MAP. Silakan. Apa langkah-langkah sukses? Oke. Kalau ditanya langkah-langkah sukses, ini nggak banyak ya. Jadi kalau langkah sukses itu sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Boleh nyanyi sedikit tentang 5 langkah? Saya nggak bisa nyanyi soalnya. Apa caranya memang dekat 5 langkah dari rumah. Nah, kalau masalah nyanyi nih jagonya Bapak Jono Sugianto ya. Artinya sebelum dilanjut 5 langkah sukses ini, dengan mereka mendengar lagunya siapa tuh? Lagunya Ayu Ting Ting 5 langkah atau tunjukan 5 jari, sebenarnya udah simpel sekali ya. Sangat simpel. Oke, boleh disebutkan 5 langkah suksesnya dari 1 sampai yang ke-5. Silahkan, panggung ini bebas milik Anda. Ya, jadi teman-teman ya, untuk sukses di bisnis ini teman-teman tidak perlu melakukan 1000 langkah, malah nanti muntaber, mundur tanpa berita. Yang teman-teman harus lakukan itu adalah cukup 5 langkah sederhana. Bahkan teman-teman mengatakan SMS ya, sederhana, mudah, sama. Nah, itu yang dilakukan. Nah, apa itu 5 langkahnya? Yang pertama itu adalah impian dan sikap. Nah, jadi kenapa harus impian? Ya, karena di bisnis ini kembali lagi bahwa kita di bisnis ini kita tidak punya bos yang akan perintah-perintah kita sama dengan kita di konvensional kayak saya dulu ya. Yang menjadi bos kita itu adalah impian kita. Dan impian kita di sini itu harus benar-benar harus benar-benar terukur ya, karena ini yang akan menjadi goal setting kita. Ini yang akan menjadi acuan kita untuk bekerja di bisnis ini. Nah, misalnya sekarang kita pengen beli mobil nih misalnya. Mungkin kita mau kredit misalnya dengan DP 50 juta misalnya. Ya, sekarang kita harus buat goal setting kita. Impian kita seperti apa? Kalau misalnya kita menginginkan mobil itu, berapa lama kita menginginkan? Kalau misalnya kita menginginkan 5 bulan, ya tinggal dibagi aja. DP-nya misalnya 50 juta, dibagi 5 bulan. Nah, tinggal kita nanti bisa tahu goals kita seperti apa, langkah kinerja kita seperti apa. Dan luar biasanya kita di bisnis ini bukan bekerja sendiri, kita nanti dibantu oleh tim kerja yang sangat solid. Itu yang luar biasanya di bisnis ini. Nah, kalau masalah sikap, saya tidak akan berbicara banyak tentang sikap karena sudah dibahas oleh mentor kita yang sangat luar biasa, Bapak Ngurah Sudarmawan. Nanti kita bisa buka lagi ya channel YouTube beliau,
tentang sikap atau attitude kita. Oke, kita bahas satu persatu ya. Siap. Tadi itu tentang impian. Impian. Nah, kenapa penting impian? Karena di bisnis ini satu no boss, yang kedua nggak ada resikonya. Betul. Nah, kenapa di luaran sana kita selalu bekerja aktif? Karena takut dimarahin bos. Atau kenapa terus jualan? Karena takut jualan kita basi, resikonya basi. Nah, di bisnis ini nggak ada bos, nggak ada resikonya, makanya penting namanya impian. Luar biasa. Itulah dasarnya impian. Ya, di bisnis kita ini. Oke, yang kedua, Mbak Ana. Oke, nah dari setelah kita buat impian kita, teman-teman, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita buat daftar nama. Nah, kenapa kita penting buat daftar nama? Karena bisnis ini adalah bisnis manusia. Jadi kita harus tulis dulu nama teman-teman kita. Nama manusia ya? Betul, nama manusia, jangan nama hewan. Jangan nama hewan. Nama manusia. Ya, kenapa kita penting membuat daftar nama? Karena ingatan kita ini 1 kali 24 jam, Pak Jono. Betul, ya, betul. sekarang mungkin kita ingat nih sama si Budi misalnya. Nah, begitu nanti ngomong sama si Anto, malah kita sudah lupa dengan si Budi ini. Apalagi saya ketemu dengan cewek cantik langsung lupa. Nah, itu dia nih. Om Sari kayaknya gitu juga ya? Syukur, suami saya nggak begitu. Enggak begitu ya? Yakin? Yakin. Oke, nanti kita tes ya. Ya, itu. Oke. Nah, itu dia yang kedua, ya kita harus buat daftar nama. Jadi, daftar nama ini juga kita ada 2 hal yang harus kita lakukan. Ya. Satu, ya, harus tertulis. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kita harus tertulis? Karena ingatan kita 1 kali 24 jam. Ya, yang kedua, jangan dipilih-pilih. Ya, kenapa kita jangan dipilih-pilih? Karena setiap manusia itu wajib hukumnya dia pengen sukses. Ya, nah, betul. misal nih kita sudah buat daftar nama, misalnya si Budi, si Andi, mungkin nanti kita kepikiran namanya si Anto, tapi mungkin kita ingat dulu, wah si Anto ini kayaknya miskin, ya nggak supel dan lain sebagainya. Kita jangan pernah pilih-pilih, ya, karena kita tidak tahu masing-masing orang itu ya punya keinginan yang berbeda. Siapa tahu yang dulu kehidupannya miris tapi sekarang dia punya impian yang luar biasa. Contoh, kalau misalnya kita bisa lihat dari 12 crown agensi itu latar belakangnya itu dari orang-orang yang biasa, Pak Jon. Betul, contoh kayak misalnya Pak Aprial Tabrani. Ya, Pak Aprial Tabrani itu adalah seorang yang diceraikan sama istrinya, digendong anaknya kemana-mana, kenaik bus lagi. Kalau kita berpikir dia kan kena bus gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pikirkan dia makan anaknya aja susah, apalagi ngajak nabung 350.000. Cuman sekali lagi kita tidak tahu impian seseorang itu. Bahkan yang kita bilang wah sepertinya ini nggak bisa dan sebagainya, kayaknya itu yang akan mengantarkan kita ke posisi crown agensi. Jadi sekali lagi jangan dipilih-pilih. Oke. Kebanyakan orang di luar sana begitu ngelihat orang yang miskin, kamu nggak mungkin mau join. Jangankan untuk nabung, untuk makan aja kamu nggak punya uang gitu kan. Nah, begitu lihat orang kaya, bagaimana mau nabung 350 nih orang ini uangnya banyak banget, nggak mungkin dia mau peduli dengan hanya 350. Tapi justru di bisnis ini kita tidak usah membeda-bedakan. Artinya bisnis ini di samping kita juga mengajak orang baik, bisnis ini adalah bisnis sosial sebenarnya. Mengajak semua orang dan bukan hanya merubah ekonominya, mungkin sikapnya juga kita bisa rubah ya. Oke, luar biasa. Kita bisa membantu banyak orang. Oke, Selanjutnya, yang ketiga, setelah kita buat daftar nama teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan, yang jelas jangan ditonton daftar namanya. Betul. Yang kita lakukan adalah buat janji one by one dari daftar nama yang sudah kita buat. Tinggal buat janji ketemu aja. Oke, itu aja yang dilakukan. Nah, hanya nanti, bikin janji ketemu. Betul, hanya buat janji ketemu saja. Misalnya nanti kita mau telepon si Budi, Bud, nih saya ada bisnis bagus. Ya, cuman kayaknya kalau ditelepon nggak bisa deh saya jelasin. Yuk kita ketemu. Nah, cuman intinya buat janji ketemu aja. Iya, disarankan kalau kalau misalkan ini ketemu atau telepon temannya, cukup dengan janji ketemu saja. Cukup dengan janji ketemu, bukan menjelaskan. Bukan menjelaskan. Kapan saatnya dijelaskan? Ya. Setelah kita buat janji ketemu. Ya, yang keempat nanti dia Pak Jono. Oke, yang keempat? Oke, yang keempat setelah kita buat janji ketemu, baru kita jelaskan atau presentasi bahasa kerennya. Oke. Ya, baru kita jelaskan bisnisnya dan nanti bagi yang baru kalau misalnya nggak bisa jelasin, tenang aja. Kita sudah punya tim kerja yang sangat solid yang akan membantu kita dari awal kita memulai sampai kita berhasil. Sama dengan saya dulu di awal. Saya dulu begitu ditawarkan bisnis ini sama Pak Ngurah, apa yang saya bilang? Saya kayaknya nggak bisa deh.
yang seperti ini karena ini berbeda dengan pekerjaan saya saat ini. Cuman apa yang dia bilang mentor saya, tenang aja, nanti Bu Ana tinggal buat janji aja. Entah nanti buat janji di rumahnya, nanti saya yang datang dari Bali ke Lombok Timur. Nah setelah nanti buat janji, baru nanti saya akan jelaskan. Cuman buat janji doang, saya bilang iya buat janji doang. Nanti yang jelaskan siapa? Nanti saya. Nah itu luar biasanya di bisnis ini. Jadi nanti yang jelaskan bisnis kita adalah nanti orang yang mengajak kita. Ya, orang yang mengajak kita jalankan bisnis ini. Tim kerja. Tim kerja, betul. Oke, jadi artinya orang yang kita ajak ketemu atau teman-teman yang baru ngajak ketemu itu tidak perlu pinter sebenarnya. Tidak perlu pintar. Nanti pinter itu tergantung kuantitas. Betul. Lama-lama presentasi mengalahkan kualitas. Luar biasa. Artinya yang tadi yaitu kita hanya bikin janji ketemu, kemudian presentasinya bisa dua cara presentasi sekarang ya, ada online dan ada offline. Dan salah satunya online kita adalah melalui podcast kita ini ya, makanya jangan pernah ragu-ragu, cari BBC Spider John itu sudah lengkap, atau klik aja 3i Network muncul juga podcast kita, dan banyak ilmu yang di situ yang bisa kita petik. Oke, selanjutnya langkah sukses berikutnya. Oke, setelah kita ini ada tadi satu impian dan sikap, yang kedua kita buat daftar nama, yang ketiga buat janji ketemu, dan yang keempat presentasi dan ada follow up-nya Pak Jono ya, presentasi dan follow up. Nah, kenapa penting follow up? Jadi follow up ini ibarat kita kalau misalnya nggak follow up itu ibarat kita nanam tapi lupa panen. Iya, gitu lupa dipupuk. Betul. Ya, jadi kita sarankan begitu kita sudah presentasi 1 kali 24 jam itu kita harus follow up. Kenapa? Karena nanti kalau lebih dari itu malah orang yang sudah kita presentasi malah nanti lupa. Begitu kita telepon, gimana nih bisnis yang kemarin? Misal kita teleponnya 2 hari kemudian. Nah, bahkan nanti orang yang kita sudah presentasi malah lupa. Jadi harus segera follow up teman-teman. Ya, jangan lupa follow up karena siapa tahu nanti orang yang sudah kita presentasi di follow up sama orang lain. Itu pentingnya 1 kali 24 jam follow up-nya. Jangan lama-lama. Oke, follow up ini bahasa sederhananya tindak lanjut. Tindak lanjut, betul. Nah, agar jangan sampai orang yang kita udah presentasi itu mungkin karena lupa atau karena ya sudahlah ngapain, karena dia juga tidak follow up saya, ngapain juga saya join. Betul. Jadi follow up ini artinya adalah tindak lanjut. Tadi kita sudah tanam, tinggal kita pupuk, kemudian kita petik-petiknya di follow up. Betul, sama dengan saya dulu Pak Jono. Gitu. Sama dengan saya dulu, begitu di presentasi nggak langsung gabung. Nggak langsung gabung. Yang kelima kalinya nggak langsung gabung. Nggak langsung gabung. Bahkan kami bilang follow up lagi gitu. Pak Ngurah kita bilang gitu loh. Pak Ngurah follow up kita sering-sering ya supaya kita gabung gitu. Oke. Gitu. Oke, yang kelima. Yang kelima tinggal kita arahkan ke pertemuan. Lagu dulu dong. Apa tuh lagu dong? Lagunya Kak Tuan Haji Roma. Pertemuan yang kuimpikan, ternyata bukan hayalan. Pertemuan yang kudambakan, kini jadi kenyataan. Asik. Jadi biar ingat 5 langkah sukses dengan lagu Ayu Ting Ting. Pertemuan yang terakhir dengan Kak Tuan Haji Roma Irama. Oke, pertemuan ini berapa banyak sih? Dan apa sih pentingnya sebuah pertemuan, menurut Mbak Ana? Pertemuan itu seperti yang disampaikan tadi, yaitu ada 2, ada offline dan online. Ya, kalau misalnya online, nanti kita juga bisa di podcast juga. Nanti kita bisa buka ya channel BBC. Ya, tinggal nanti kita suruh aja teman-teman kita buka itu. Itu yang dari online-nya. Nah, adapun offline itu ada banyak sekali pertemuan. Itu ada namanya home meeting yang dari awal. Ya, ada BOP. Nanti setelah dari home meeting kita nanti tinggal arahkan ke BOP. Nah, kenapa kita penting arahkan ke BOP? Karena nanti di BOP itu kita akan ketemu sama banyak orang, karena kita akan ketemu sama orang-orang yang dari latar belakangnya banyak, gitu, dari latar belakang yang berbeda. Karena mungkin ketika kita presentasi orang, mungkin dia berpikir, wah saya kan latar belakang saya seperti ini, kayaknya nggak connect deh dengan bisnis ini. Nah, ketika kita arahkan dia ke pertemuan, nanti dia akan melihat orang-orang yang satu pekerjaannya, yang satu latar belakang sama mereka. Mungkin kalau kita bilang, wah saya kan seorang petani, tapi begitu kita arahkan ke pertemuan, dia akan ngelihat nih bahwa petani juga bisa sukses. Petani juga bisa sukses, karena nanti di pertemuan itu dia akan menyebutkan nama, latar belakang, dan lain sebagainya. Dan kita juga akan dapatkan motivasi-motivasi tentunya yang tidak kalah penting ya, dan motivasi ini akan menggugah kita, memberikan kita semangat yang lebih baru lagi untuk bagaimana kita benar-benar fight dan bertahan di bisnis ini. Luar biasa. Jadi
pertemuan ini adalah salah satu yang tidak bisa dipisahkan dari langkah-langkah sukses yang tadi. Nah, pertemuan ini ya saya sampaikan bahwa ada beberapa pertemuan, ada yang bersyarat, menyerah tanpa syarat kayak PKI dulu ya. Jadi pertemuan ini ada yang bersyarat, artinya tidak berbayar ya, kayak BOP. Nah, BOP kita ini kebetulan di Lombok banyak sekali. Dan bahkan setiap hari ada BOP-nya. Setiap hari ada. Menyebar di seluruh Nusa Tenggara Barat ada ya. Kemudian home meeting itu sudah tidak bisa dihitung berapa. Kemudian ada namanya GBOP ya, Grand Business Opportunity Presentasi. Kemudian ada SGBOP. Nah, ada lagi pertemuan yang bersyarat. Contohnya ada seperti pelatihan, leadership training dan leadership inkubator. Nah, seberapa penting sih itu menurut Mbak Ana? Ya. Kalau kita berbicara pertemuan bersyarat itu sangat penting ya, mulai dari namanya LT, leadership training. Nah, orang-orang yang bisa ikut ke LT, leadership training itu ada syaratnya. Ya, syaratnya itu gimana? Syaratnya itu harus elit. Ya, syaratnya harus elit. Elit itu kita rekrut minimal 5 orang. Nah, kenapa penting? Karena itu juga untuk mendongkrak omset kita. Karena omset itu menentukan income kita. Itu kita benar-benar bagaimana kita bisa memaksimalkan LT. Karena semakin banyak yang kita cemplungkan ke pertemuan bersyarat, maka omset juga pasti akan meledak. Ya, karena salah satu syarat untuk lulus LT adalah dengan menghadirkan minimal 3 orang untuk ikut LT berikutnya. Artinya akan timbul lagi 3 orang yang elit. Otomatis kita yang ikut LT, omset baru dan omset kita terdongkrak. Betul sekali ya. Nah, yang kedua ada namanya leadership inkubator. Nah, sejauh apa sih pentingnya leadership inkubator menurut Mbak Ana? Kalau kita berbicara masalah leadership inkubator, ya ini lebih bersyarat lagi, karena ini lebih tinggi lagi nih pertemuannya. Karena yang jadi trainer itu adalah orang yang benar-benar sudah membuktikan di puncak kesuksesan, yaitu seorang crown agensi. Nah, bahkan kita untuk motivatornya itu langsung dari crown agensi. Itu full day ya? Ya, betul. Full day, motivatornya langsung, beliau tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Itu luar biasanya. Jadi kita benar-benar belajar dari sosok yang luar biasa, yang dari orang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dari income nggak ada, bahkan saat ini sudah jadi 300-an juta per bulan. Nah, itu yang sangat luar biasa. Karena kata orang, kalau kita bergaul sama pedagang minyak wangi, kita akan terpercik wanginya. Betul. Dan ketika kita bergaul dengan orang yang penghasilan ratusan juta, paling tidak kita pasti kecipratan. Asik, luar biasa. Makanya kesuksesan seseorang tergantung dengan siapa dia bergaul. Betul. Luar biasa. Nah, itu tadi banyak sekali yang kita bahas sama Ibu Nur Hasanah, SAP MAP. Gelarnya banyak banget ya. Saya aja SADEM, sarjana administrasi doang. Belum manajer saya ini. Tapi nggak apa-apalah ya. Oke, dengan 5 langkah sukses, yaitu dengan tunjukkan 5 jari, kita tahu bahwa bagaimana sih caranya untuk menjalankan bisnis ini sederhana. 5 langkah sukses. Yang pertama adalah impian dan sikap. Yang kedua daftar nama, yang ketiga bikin janji ketemu dan presentasi, yang keempat follow up, dan kelima adalah pertemuan. Dan satu pun tidak bisa terpisah dari yang satu dengan yang lain, Bu Ana ya. Betul. Nah, misalkan gini Mbak Ana, saya presentasi oke, tapi tidak pernah ke pertemuan. Nah, kira-kira dampaknya gimana? Kalau kita berbicara dampak, ini sangat panjang ya dampaknya. Karena percuma juga kita pinter-pinter presentasi, ya memang kita ngomset gitu. Cuman kembali lagi bahwa bisnis ini adalah bisnis jangka waktu panjang. Dan kita di bisnis ini adalah kita bisnis manusia. Jadi ketika kita berhadapan dengan manusia, banyak karakter yang akan kita hadapi. Jadi ketika kita ikut di sebuah pertemuan, ada banyak hal. Mungkin dari sikap kita nggak bisa, tapi dari pertemuan itu attitude kita sudah bisa berubah paling tidak. Ya, dari mungkin tata cara ngomong dan lain sebagainya. Pokoknya banyak hal yang kita bisa dapatkan. Karena di bisnis ini sekali lagi banyak orang yang akan kita temukan dan jelas dengan karakter yang berbeda. So, untuk itu jangan tinggalkan pertemuan, karena dari pertemuan itulah kita bisa bersikap dewasa. Pokoknya banyak hal yang kita bisa dapatkan. Selain kita bisa dapatkan dari semangat dari leader-leader kita. Saya sering kok pertemuan tiap hari, tapi tidak pernah bisa sukses, Bu Ana. Mungkin ada yang kurang nggak kira-kira?
Ya, kalau dibilang begitu sudah buat daftar kembali lagi dari awal. Ya, Harus sudah lengkap ada, ya, iya 55 dong. ini. Kalaupun misalnya sudah sering ke pertemuan tapi tanpa ada alasan, karena di bisnis ini yang paling penting itu impian, alasan kita. Oke, karena gini, banyak saya lihat nih beberapa anak muda terutama datang ke pertemuan itu hanya untuk ketemu sama cewek, paling gitu. Ya, itu tergantung Om. Oh gitu ya? Tergantung. Ya, Ya. kembali lagi, apakah dia punya impian nggak? Apakah dia punya keinginan nggak dalam jangka waktu dekat? Oh gitu. Jadi kadang-kadang datang ke pertemuan, oh kayak ini Pak Rizwandi atau Pak Habibie Saputra datang ke pertemuan itu, ada cewek cantik ntar datang baru saya datang ke pertemuan, paling gitu mereka. Makanya nggak sukses-sukses. Ya, coba ditanya jomblo nggak ya? Oke, jadi artinya dari 5 langkah sukses ini tidak boleh ada satupun yang terlepas. Betul. Kita sering datang pertemuan, kemudian kita pintar bikin daftar nama, pintar follow up, tapi presentasi nggak pernah, ya nggak akan bisa sukses juga. Ya, Kan? sama aja Om. Jadi kayak orang yang dia pengen berenang, ya, dia sudah baca buku selemari, Ya. tapi dia nggak berani cemplungkan kakinya ke air. Nah, kira-kira bisa renang nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa, sama dengan di bisnis ini. Jadi kalau ada satu hal yang kita tinggalkan, ya pasti tidak akan 100%. Gitu. Mungkin ya closing bisa closing gitu Ya. loh. Cuman mungkin kita mempertahankan omset, mempertahankan posisi itu mungkin nggak bisa, sangat Ya, sulit ya, gitu loh. Tapi ketika kita konsisten melakukan dan dengan cara ya 5 langkah sukses tentunya, tidak ada yang dipisahkan dari 5 langkah sukses. Oke, jadi sebenarnya kalau mau sukses di bisnis ini hanya 5 langkah sukses. Hanya 5 langkah. Tidak usah bikin 6 langkah, apalagi dikurangin. Ya, betul. Oke, luar biasa. Malah Jadi kalau ditambah nanti muntaber. muntaber Ya. mundur tanpa Berita. luar biasa. Berikan aplaus yang luar biasa untuk pembicara kita malam hari ini. Jadi sederhana sekali sebenarnya untuk seorang Nur Hasanah bisa sukses di bisnis ini adalah hanya menjalankan 5 langkah sukses, yaitu yang pertama adalah impian dulu harus tahu, kemudian yang otomatis kita harus punya sikap, kemudian yang kedua adalah daftar nama, janji ketemu presentasi, follow up dan pertemuan. Luar biasa ya. Terima kasih Bu Ana atas sharingnya pada malam hari ini, karena podcast kita ini tujuannya bukan hanya berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang edukasi, biar teman-teman kita di luar sana tahu bagaimana caranya menjalankan bisnis ini. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Bu Ana untuk semua mitranya atau semua mitra 3i Network yang ada di Indonesia. Silakan Bu Ana. Oke, ya bagi teman-teman yang jalankan bisnis ini dimanapun Anda berada, ya satu hal yang harus kita lakukan, walaupun mungkin saat ini kita sering ditolak, ya kita sering ngalamin ditolak banyak hal, ya kita harus konsisten, kita harus bertahan, ya kita juga punya mentor yang luar biasa berkat kesabarannya, walaupun beliau bronze agensi tapi bisa menikmati bonus gold agensi, Ya. itu berkat kesabaran dan Tarik pribadi. betul, ya, dan kesabaran itu juga harus diimbangi dengan konsisten. Ya, jangan sabar berdoa saja tapi tidak melakukan. Ya. Jadi kita harus benar-benar melakukan dan follow leader, ya, follow sistem, kita pasti akan nyampe ke puncak kesuksesan. Luar biasa. Jadi keynote-nya follow leader yang sistem, sabar dan konsisten. Yes. Terima kasih Bu Ana atas sharingnya malam hari ini. Semoga teman-teman kita di luar sana dapat manfaatnya yang luar biasa dari obrolan kita di podcast pada malam hari ini. 5 langkah sukses yang semua orang bisa sukses tanpa meninggalkan satu langkah pun. Betul. Jadi 5-5-nya harus dilaksanakan. Terima kasih Bu Ana, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan suatu saat saya akan undang lagi Bu Ana Siap. di materi-materi yang luar Siap. biasa. Dan next saya akan undang suaminya, boleh ya? Boleh, boleh. Thank you, dan terima kasih kawan-kawan semua. Itu dia sharing kita malam hari ini dari seorang ibu rumah tangga yang sangat luar biasa. Ya, sekali lagi beliau namanya Nur Hasanah, sarjana administrasi publik, master administrasi publik. Aduh, susah. Nur Hasanah SAP MAP. Kemudian beliau dulu adalah seorang pegawai atau karyawan di Rumah Sakit Dr. Sujono Lombok Timur, tapi resign tahun 2019 dan fokus di 3i Network. Thank you Bu Ana, boleh kita tes dulu. Oke. Dan terima kasih kawan-kawan semua, dan kita semua pasti keren.